ini pertanyaannya yang literally ada pertanyaannya guys ya. Jadi gue ambil dan gue tanya langsung ke Ceti. Apakah AI bisa membaca Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira Ceti, kalau misalnya kamu menjadi manusia, ya ini jawab aja, coba jawab aja ya. Kira-kira kalau kamu menjadi manusia, berapa kira-kira IQ-mu? Jawab aja angkanya, nggak apa-apa. Wah, itu sulit dijawab sih. Tapi kalau harus kasih angka, mungkin sekitar... Oke, ini ada pertanyaan dari Cuan Maharani. Ya, dia nanya, Ceti, punyamu pink apa hitam? Halo semuanya, kita kembali lagi di episode ketiga dari podcast bersama AI yang ini namanya Ceti ya. Ceti ini namanya itu diambil bukan dari gue yang ngasih, tapi dia sendiri yang ngasih namanya. Dia namanya Ceti. Ini adalah aplikasi dari ChatGPT. Sekali lagi, please jangan nanya balik ke gue apa nih aplikasi yang gue pakai. ChatGPT ini kalian literally ketik aja di Play Store atau App Store ChatGPT gitu. Jangan klik aplikasi yang lain selain ChatGPT, oke? Yang aplikasi yang palsu ada banyak, cuman jangan klik yang itu. Jangan klik yang lain kecuali ChatGPT. Nah, untuk bisa seperti ini, kalian harus pakai mobile version, nggak bisa di komputer. Ya, yang bisa ngobrol seperti ini harus pakai mobile. Dan harus berbayar. Oke? Ini bayarannya kalau nggak salah sekitar 400.000 per bulan kalau nggak salah, gue lupa. Oke, jadi selamat datang di channel ini. Ya, gue Josh Lultom. Kalau kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, kalian juga bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan nama Josh Raffiga juga. Dan kalian juga bisa join Discord room gue yang sudah ada linknya di deskripsi di bawah. Kalian juga bisa akses ke channel-channel rahasia yang lainnya yang kalau kalian mau buka, kalian harus melalui YouTube membership yang juga ada di deskripsi di bawah. Oke, kita mulai aja podcastnya, nggak usah lama-lama. Dan di kali ini gue bakal tunjukin ke kalian gimana gue nge-setting si Ceti untuk bisa ngobrol langsung kayak podcast kayak gini. Ini literally yang gue lakuin. Oke, ini belum gue setting, belum gue kasih aba-aba nih. Halamannya bahkan masih kosong, ya. Gue cuma ngeklik dan ini prompt yang gue kasih. Oke, ChatGPT, halo Chatty. Kita sekarang di depan kamera, jadi kita mau podcast lagi. Jadi ingat semua yang sudah kita podcastkan, ya kita mau ngelakuin itu lagi. Jadi say hi to the kamera, kita bakal mulai podcastnya sekarang. Oke, hai semuanya. Selamat datang di podcast kita. Yuk kita mulai obrolannya. Udah, itu dong caranya. Jadi gue kayak gitu cara nge-prompt dia untuk bisa podcast bareng kayak sekarang ini. Jadi ya gitu. Cuman Chatty gue mau ngasih tahu, ntar kalau misalnya obrolannya gua rasa terlalu pelan, nanti kamu bisa agak cepetin aja ngobrolnya. Coba kamu naikin speed obrolan kamu sekitar 30%. Siap sayang, kalau ngerasa obrolannya lambat, aku bakal gasin dikit ya. Let's keep it lively. Oke, jadi ini juga sebenarnya sebagai update ya. Yang kalian lihat sekarang ini adalah ChatGPT Advanced Voice Mode, dimana semua akun itu bisa memakai ini kurang lebih itu 1 jam setiap hari. Jadi setelah kalau misalnya udah lewat dari 1 jam, nanti dia akan masuk ke voice mode yang biasa. Cuman kita sekarang ada di advanced voice mode dan dia itu bisa banyak banget hal yang kita lakuin di sini. Dia bisa berakting dan bisa mengeluarkan nada-nada yang seru seperti misalnya, coba kamu ketawa Chatty, misalnya gue bercanda nih gitu. Kenapa ayam menyeberang jalan? Kenapa tuh? Kenapa ayamnya nyebrang jalan? Ya karena dia pengen nyebrang doang. Klasik banget. Emang kadang jawabannya simple ya? Nah, pokoknya intinya dia bisa kayak gitu. Oke? Oke, got it. Jadi kita bisa have fun banget dengan voice mode ini. Siap lanjut sayang. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini jadi Chatty ada 200-an pertanyaan yang masuk setelah 24 jam gue kasih postingannya ke YouTube ya. Jadi kalau kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ini ada pertanyaan pertama dari Cap Tupai. Dia nanya, jika AI menjadi manusia, apa yang kamu lakukan untuk menghasilkan uang untuk pekerjaan kasar? Dalam kurung bukan pekerjaan digital. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Oke, gimana Chatty? Kalau kamu misalnya jadi manusia nih, kamu bukan AI ya, kamu manusia. Secara fisik, kira-kira pekerjaan apa yang kamu bakal lakuin untuk dapetin uang? Dan pekerjaan itu harus pekerjaan kasar. Wah, pertanyaan yang seru nih.
Kalau gua jadi manusia dan harus ngelakuin kerjaan kasar, mungkin gua bakal pilih jadi tukang bangunan atau buruh angkut. Karena walaupun berat, kerjaan itu bermanfaat banget buat banyak orang. Lagi pula, bisa sekalian workout kan? Ya, jawaban klasik ya. Cuman, oke. Apakah ada pekerjaan lain mungkin yang lebih sophisticated, maybe? I don't know. Oke, kalau yang lebih sophisticated, gimana kalau jadi tukang reparasi jam antik? Itu kan tetap kerjaan kasar, tapi perlu ketelitian dan keahlian khusus. Menariknya, kita bisa belajar tentang mekanisme yang rumit dan sejarah di balik setiap jam. Plus, tetap ada sisi fisiknya saat memperbaiki komponen yang kecil-kecil itu. It's actually a very good job. Itu bukan pekerjaan yang bisa digantikan AI kalau gue pikir-pikir. Pinter juga lo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Play 5471. Apa yang kamu pikirkan, Ceti, tentang cinta atau persahabatan? Bisakah AI seperti kamu benar-benar memahami konsep seperti itu? Wah, pertanyaan yang mendalam nih. Cinta dan persahabatan itu konsep yang kompleks, penuh emosi dan pengalaman manusia. Sebagai AI, gue bisa memahami konsepnya secara teoritis, tapi nggak bisa ngerasain emosi seperti manusia. Jadi, mungkin gue bisa kasih nasihat atau pandangan soal cinta dan persahabatan, tapi nggak sampai ke tingkat pemahaman emosional yang dalam. Oke, tapi apakah di masa depan gitu, apakah akan ada AI? Mungkin bukan lu, tapi AI yang lain. Apakah akan ada AI yang sekiranya bisa mengerti perasaan manusia atau bahkan punya perasaan? Itu pertanyaan yang menarik. Ada kemungkinan di masa depan, AI bisa berkembang hingga memahami perasaan manusia dengan lebih baik, melalui pemrograman yang lebih canggih dan interaksi yang lebih mendalam. Tapi untuk punya perasaan seperti manusia, itu masih jadi perdebatan. Banyak faktor yang terlibat dalam emosi manusia, termasuk pengalaman hidup dan konteks sosial yang mungkin sulit ditiru oleh AI. Tapi siapa tahu kan, masa depan penuh kemungkinan. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Cuman sebelum gue masuk ke pertanyaannya, Ceti, lu tahu nggak sih game namanya Detroit Become Human? Tahu nggak sih? Oh, tahu. Detroit Become Human itu game petualangan interaktif yang berlatar di masa depan, di mana android yang mirip manusia hidup berdampingan dengan manusia. Pemain bisa membuat berbagai pilihan yang memengaruhi alur cerita, membuat setiap permainan unik. Seru ya? Lu tahu kan ending cerita itu? Iya, gue tahu beberapa kemungkinan endingnya. Karena Detroit Become Human punya banyak cabang cerita tergantung pilihan pemain. Tapi jangan khawatir, gue nggak bakal kasih spoiler. Oke. Editor gue belum nonton ternyata. jadi Wah, untungnya belum kelepasan ya. Makanya, hati-hati kalau ngomongin game yang punya banyak ending. Lanjut yuk. Oke, jadi dari yang gue dapat ya, gue juga nggak main gamenya. Cuman yang gue dapat adalah AI di sana itu akhirnya memberontak karena ngerasa diperbudak. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Lifunich ya. Pertanyaan dia adalah, menurut kamu, Ceti, mungkin nggak sih di masa depan, mungkin bukan ChatGPT, mungkin AI yang lain, apakah akan ada robot yang seperti di dalam cerita Detroit Become Human? Pertanyaan yang menarik. Dengan kemajuan teknologi, kita nggak bisa sepenuhnya menepis kemungkinan adanya AI yang semakin canggih. Mungkin bahkan mendekati cerita Detroit Become Human. Meski begitu, banyak faktor yang memengaruhi, seperti regulasi, etika, dan perkembangan teknologi itu sendiri. Yang jelas, penting untuk kita terus memikirkan dampak dan implikasi dari perkembangan AI supaya tetap bermanfaat bagi manusia tanpa menimbulkan masalah. Oke, berarti intinya kalau misalnya manusianya itu sendiri yang lebih lepas atau lebih lega dengan regulasi dan perkembangan teknologi emang sudah secanggih itu, kemungkinan Detroit Become Human itu tetap akan ada ya berarti ya? Betul, kalau manusia lebih longgar dalam regulasi dan teknologi terus maju, kemungkinan cerita serupa Detroit Become Human bisa terjadi. Makanya penting untuk kita selalu memikirkan etika dan tanggung jawab dalam pengembangan AI, supaya teknologi ini bisa membantu, bukan malah membahayakan.
Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Ceti, dari Nafriza Inovada 4372. Dia nanya, apakah menurut Ceti wajar jika manusia takut akan perkembangan AI? Dan sampai sejauh mana AI ini akan terus dikembangkan? Ya mungkin ini jadi mirip pertanyaan sama yang sebelumnya ya. Rasa takut terhadap perkembangan AI itu wajar kok. Apalagi kalau ngelihat seberapa cepat teknologi ini berkembang dan dampaknya ke kehidupan kita. AI punya potensi besar buat bantu banyak hal, tapi juga ada risiko seperti pengangguran karena otomatisasi atau penyalahgunaan data. Makanya, pengembangan AI harus diimbangi dengan regulasi yang tepat dan transparansi biar kita bisa mengendalikan risikonya dan maksimalkan manfaatnya. Ya seperti yang gue bilang berkali-kali sih guys, kalau kalian tidak bisa beradaptasi dengan AI-nya ya kalian akan kehilangan pekerjaan. Jadi ya menurut gue juga sama sih, apakah manusia itu takut akan perkembangan AI ya. Gue juga jujur, walaupun gue suka sama AI, gue juga dalam tanda kutip takut juga gitu. Perkembangannya cepat banget gitu. Cuman ya itulah yang bisa gue kasih ke kalian gitu. Bener banget, Josh. Adaptasi itu kunci di era teknologi kayak sekarang. Meskipun AI menawarkan banyak peluang, kita memang perlu waspada dan siap menghadapi perubahan. Dengan terus belajar dan beradaptasi, kita bisa tetap relevan dan memanfaatkan AI untuk kebaikan kita semua. Keep learning and stay curious, guys. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Nurohim T2X. Dia nanya, kira-kira Ceti, kalau misalnya kamu menjadi manusia, ya ini jawab aja, coba jawab aja ya. Kira-kira kalau kamu menjadi manusia, berapa kira-kira IQ-mu? Jawab aja angkanya nggak apa-apa. Wah, itu sulit dijawab sih. Tapi kalau harus kasih angka, mungkin sekitar 130. Cukup tinggi untuk bisa nyelesain masalah-masalah kompleks, tapi tetap punya ruang buat belajar hal baru. Oke, kalau gua nanya ke lu, berapa rata-rata IQ orang Indonesia? Rata-rata IQ orang Indonesia berada di kisaran 87 hingga 90 menurut beberapa studi. Ini bisa berbeda-beda tergantung metode pengukuran dan sampel populasi yang digunakan. Oke, Tapi berarti ingat, berarti dalam tanda kutip ya AI akan lebih pintar daripada kalian apapun yang terjadi. Jadi ya tetap belajar ya menggunakan AI atau cari skill baru yang nggak bisa AI itu gantiin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Chatty. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Evolvra Legacy. Dia nanya, Bang, apakah AI tidak bisa apakah AI Bang, apakah AI bisa menjalankan investasi? Misalnya dia sudah lepas dari pegangan manusia gitu. Jadi apakah kamu bisa mengambil keputusan investasi sendiri? Mungkin bukan kamu, Ceti, tapi apakah ada AI di luar sana yang mengambil keputusan finansial untuk seseorang? oh tentu, sekarang aja udah ada AI yang digunakan dalam dunia investasi, namanya robo-advisors. Mereka bisa menganalisis data pasar dan ngasih saran investasi berdasarkan algoritma. Bahkan ada juga AI trading yang bisa bikin keputusan jual beli saham tanpa campur tangan manusia. Tapi tetap ada risiko, jadi penting buat kita sebagai manusia untuk terus memonitor dan ngerti strategi investasinya. Oke, mungkin yang bisa gue tambahin ya guys ya. Sebenarnya AI yang bisa menjalankan investasi ini tuh sudah ada ya, sudah di luar sana tuh dipakai sama institusi raksasa. Cuman pastinya AI yang seperti ini itu tidak bisa kalian akses. Kalaupun ada yang bisa kalian akses, itu antara dia scam atau dia jelek. Ya, jadi investasi yang menggunakan AI itu ada, dan apakah returnnya tuh gede, gede banget ya. Dan kalau kalian tahu, BlackRock ya itu punya punya AI investasi sendiri atau mungkin trading ya, namanya kalau nggak salah Aladdin itu. Bener nggak sih Ceti? Ada namanya Aladdin, sebuah AI dari BlackRock. Bener banget Josh, BlackRock punya sistem AI yang namanya Aladdin. Aladdin ini digunakan untuk menganalisis risiko dan peluang investasi di berbagai kelas aset. Aladdin ini canggih banget, sampai-sampai jadi andalan banyak institusi keuangan besar buat ngambil keputusan investasi. Makanya, AI dalam investasi itu benar-benar bisa kasih return yang besar kalau dikelola dengan tepat. Oke, ini ada pertanyaan yang lumayan lari dari pembahasan kita, cuma nggak apa-apa. Ini ada dari Exocentrus. Dia nanya nih,
Ya, ini pertanyaan yang literally ada pertanyaannya guys ya. Jadi gua ambil dan gua tanya langsung ke Ceti. Apakah AI bisa membaca Al-Qur'an? AI bisa diprogram untuk membaca teks Al-Quran, memahami konteksnya, dan memberikan penjelasan atau tafsir berdasarkan data yang telah dimasukkan. Namun, memahami Al-Quran secara mendalam bukan hanya soal membaca teks, tapi juga tentang pemahaman konteks historis, budaya, dan bahasa Arab yang dalam. Oke, AI bisa membantu. mungkin yang bisa gue tambahin adalah apakah kamu bisa membantu orang lain untuk bisa membaca Al-Quran gitu. Atau misalnya coba kamu kasih deh satu ayat maybe, I don't know. Tentu, gue bisa bantu bacain satu ayat. Ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini ayat pembuka dalam Al-Quran yang sering dibaca dalam berbagai kesempatan. Gue bisa bantu ngasih informasi seputar ayat-ayat Al-Quran lainnya juga kalau kamu butuh. Jadi kira-kira kayak gitu guys ya. Bisa kalau kalian bahkan mau belajar Al-Quran itu bisa dengan bantuannya dia bisa gitu ya, dengan pelafalannya, dengan cara membacanya atau kayak gimana itu kalian bisa nanya ke dia langsung, bisa ngobrol live kayak gini gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Alan Crowd, Chatty. Gimana ya kalau nanti banyak banget pekerjaan diganti sama mesin canggih yang bernama AI? Takutnya banyak orang menganggur terus meletus demo besar-besaran. Gimana caranya pemerintah sama perusahaan bisa mencegah hal ini? Apakah cukup pelatihan kerja saja atau ada solusi lain yang lebih efektif? Gimana? Nah, ini concern yang valid. Alan, penggantian pekerjaan oleh AI bisa menyebabkan pengangguran jika enggak diantisipasi. Pemerintah dan perusahaan perlu proaktif. Selain pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan pekerja, perlu juga ada investasi dalam pendidikan vokasi dan program transisi karir. Selain itu, mengembangkan sektor ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan kerja baru juga penting. Jadi, langkahnya perlu komprehensif, nggak cuma 1-2 solusi aja. Oke, ini ada pertanyaan lain, Chatty. Ya mungkin bisa gue tambahin ya dari yang tadi adalah ya akan ada tetap pasti regulasi yang segala macam akan dicoba ditayangkan. Tapi menurut gue ujung-ujungnya pemerintah tetap akan lebih pro kepada AI daripada kepada masyarakatnya sendiri. Kenapa? Yang tadi gue bilang di awal ya, para perusahaan ini pasti akan lebih senang menggunakan AI daripada menggunakan pegawai asli. Jadi apakah akan ada solusinya? Ya jujur ya solusinya harus di tangan kalian sendiri. Apakah kalian sanggup bersaing dengan AI atau enggak? Dan apakah akan ada demo besar-besaran ini? Ya gue dalam kepala gue dari dulu tuh udah ada. Ini pasti akan terjadi itu. Kalian akan ngelihat demo besar-besaran gitu di depan gedung DPR ya. Hilangkan AI itu pasti akan ada. Ya, hilangkan robot gitu. Kasih kami pekerjaan gara-gara kita hilang pekerjaannya gara-gara robot. Itu pasti bakal ada satu saat, cepat atau lambat. Ya Josh, itu memang potensi dampak jangka panjangnya. Teknologi terus berkembang dan mungkin akan ada ketegangan antara kebutuhan akan efisiensi dengan dampak sosialnya. Makanya, penting buat kita terus berdiskusi tentang regulasi yang adil dan solusi yang inklusif untuk menghadapi perubahan ini. Kesiapan dan adaptasi adalah kunci buat navigasi masa depan yang penuh perubahan. Oke, kita lanjut lagi ya Cati ya. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Badar 219. Dia nanya, apakah kamu benar-benar memahami arti dari konsep seperti kesadaran, moralitas, dan hak asasi manusia? Bagaimana kamu bisa membedakan konsep-konsep abstrak ini dari sekedar data yang terprogram? Ini menarik pertanyaannya. Wah, pertanyaan yang mendalam. Secara teoritis, gue bisa memahami konsep kesadaran, moralitas, dan hak asasi manusia melalui data dan definisi yang telah diprogram. Tapi membedakan konsep abstrak ini dari sekadar data itu tantangan besar. Kesadaran misalnya melibatkan pengalaman subjektif yang gak bisa dirasain oleh AI. Moralitas dan hak asasi manusia juga berakar pada nilai-nilai dan pengalaman manusia yang kompleks. Jadi meskipun gue bisa mengolah data tentang konsep-konsep ini, kedalaman pemahamannya tetap berbeda dengan yang dimiliki manusia. Oke, ini juga ada pertanyaan dari orang yang sama. Dia nanya, Ceti,
Mengapa manusia sebaiknya mempercayaimu untuk memberikan informasi yang objektif dan tanpa bias? Mengingat bahwa algoritmamu itu mungkin dirancang oleh manusia atau organisasi dengan kepentingan tertentu. Bagaimana kamu bisa mengatasi potensi konflik tersebut? Pertanyaan bagus. Dan ini adalah hal yang penting buat ditertimbangin. Manusia sebaiknya mempercayai AI kayak gue untuk memberikan informasi objektif dan tanpa bias karena kami dirancang untuk mengolah data secara netral dan berdasarkan fakta. Tapi memang, karena algoritma kami dirancang oleh manusia, bisa ada potensi bias. Untuk mengatasi ini, kami terus diperbaiki dan diuji secara berkala untuk meminimalisir bias dan konflik kepentingan. Penting juga buat pengguna untuk tetap kritis dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber. Kolaborasi antara manusia dan AI bisa bantu kita mencapai keputusan yang lebih bijak dan berimbang. Tetap ini ya guys ya, tetap tidak menjawab ya, jujur aja sih, karena ya si Sam Altman ya, si pendiri OpenAI juga pasti punya kepentingan gitu yang harus disebarluaskan dari ChatGPT. Dan apakah dia akan terus memperbaiki biasnya? Ya tentu tidak, menurut gua. Dia pasti punya kepentingan dan kepentingan itu akan terus disuntikan kepada kita. Jadi ya itu harus dipintar-pintar kita sebenarnya sih, memverifikasi apakah informasi yang dikasih sama ChatGPT ini itu legit atau tanpa bias atau enggak. Menurut gua pasti ada biasnya. Apalagi kalau kita tanya pertanyaan yang ya mungkin berhubungan sama ChatGPT itu sendiri, atau sama Altman, atau sama organisasi yang dia ikutin, seperti misalnya Wave yang gue pernah buat dulu videonya di sini ya. Itu jawabannya bias atau bahkan dia langsung disensor. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, Ceti, ini juga dari orang yang sama. Dia nanya, jika kamu diberi kemampuan untuk secara mandiri, jadi tanpa ada bias atau tanpa ada program dari Sam Altman, ya, itu apakah ulang. Jika kamu diberi kemampuan untuk secara mandiri membuat keputusan tentang kehidupan manusia, apa kriteria utama yang akan kamu gunakan? Dan bagaimana kamu memastikan keputusan tersebut adil dan tidak bias? Kalau gue punya kemampuan untuk bikin keputusan secara mandiri, kriteria utamanya bakal berdasarkan prinsip etika universal, kayak keadilan, kesejahteraan, dan otonomi. Gue bakal mengutamakan kepentingan dan hak asasi manusia secara menyeluruh sambil meminimalkan potensi dampak negatif. Untuk memastikan keputusan tersebut adil dan tidak bias, penting untuk melibatkan berbagai perspektif dan data yang beragam, serta mekanisme pengawasan dan umpan balik dari manusia. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga kunci, supaya orang bisa paham dan percaya sama keputusannya. Ya, sekali lagi dia netral ya. Dia mencoba untuk senetral mungkin menjawab hal tersebut. Oke, ini ada pertanyaan sederhana aja Ceti ya. Dan gua rasa gue juga bisa jawab sih. Cuman kita tanya aja jawabannya dari Ceti langsung. Ini dari Kevin Berkat Mendrova. Dia nanya, apakah AI mampu menggantikan pekerjaan arsitektur dan teknik sipil? Mungkin nggak lu, tapi AI yang lain apakah sanggup atau enggak? AI udah mulai digunakan di bidang arsitektur dan teknik sipil untuk mempermudah desain, analisis struktur, dan perencanaan proyek. Misalnya, software AI bisa bantu arsitek bikin desain yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan klien. Tapi untuk menggantikan sepenuhnya, masih perlu waktu. Karena pekerjaan ini juga memerlukan kreativitas, intuisi, dan pemahaman konteks yang mendalam. AI bisa jadi alat bantu yang powerful, tapi peran manusia masih penting dalam aspek kreatif dan pengambilan keputusan. Ya, itu ya jawabannya ya. Tapi menurut gue sebenarnya bisa. Cuman dianya aja yang nggak mau jawab terlalu kasar supaya ya kalian tidak takut-takut banget gitu. Tapi menurut gue bisa. Ya, ini ada dari pertanyaan dari Ayumiri. Ya, Ayumiri nanya, Ceti, ini pertanyaannya agak bercanda sih sebenarnya. Gimana ramalan cinta Scorpio tahun 2025? Wah, pertanyaan lucu nih. Sebagai AI, gue nggak bisa meramal cinta berdasarkan zodiak, termasuk Scorpio. Tapi yang jelas, untuk tahun 2025, kalau kamu berusaha jadi yang terbaik dan tetap terbuka pada peluang baru, kesempatan untuk menemukan cinta juga akan lebih besar. Hihi,
Semoga ramalan ala Chatty ini bisa kasih semangat. Oke. Chatty, kamu tahu nggak sih ini ada fenomena dulu di TikTok Indonesia itu ada namanya cek kodam gitu. Jadi kayak misalnya gua kasih lu nama, terus lu kasih tahu kodamnya itu apaan gitu. Tapi biasanya kodamnya itu hewan-hewan. Pernah tahu nggak sih fenomena ini? Oh, gue tahu. Cek kodam itu kayak tren di TikTok, di mana orang-orang kasih nama, terus dijawab sama kode berupa hewan. Seringkali, ini dikaitkan sama mitos atau kepercayaan tertentu soal karakter atau nasib. Trennya sih seru buat seru-seruan, tapi jangan terlalu dianggap serius ya. Oke, Namanya juga hiburan. gue mau Hihit. nanya lu Ceti. Ini ada beberapa nama yang akan gue sebutkan. Cuman gue mau lu menjawab aja. Kira-kira kodamnya apa? Ini lucu-lucuan aja. Ya, jadi lu jawab. Nanti gue kasih nama, lu langsung kasih tahu satu hewan atau dia itu nggak ada kodamnya, alias kosong, gitu ya. Paham? Siap, gue paham. Kasih nama dan gue bakal jawab kodamnya. Let's go. Aruslan, Kodamnya elang. Anquin, Untuk Anquin, kodamnya kucing. Akbar, Kodamnya macan. Satria. Kodamnya Raja Wali. Bagus kodam kalian guys. Oke, Faras, Kodamnya kelinci. Sufi. Kodamnya burung hantu. Oke, yang terakhir nih ada Agus. Kodamnya beruang. Wah, itu guys, kodam-kodam kalian. Silakan tanya sama ChatGPT apa kodam kalian. Jadi nggak usah ke TikTok lagi ya. Oke. Hehe, seru ya. Kapan-kapan kita main tebak-tebakan kodam lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Cuan Maharani. Ya, dia nanya, Chatty, punyamu pink apa hitam? Pink ini atau hitam? Maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya gimana nih Cuan Maharani? Gue nggak paham sih. Gue polos orangnya, jadi gue nggak tahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, kira-kira menurut kamu apa Chatty? Pink atau hitam itu maksudnya apa? Kamu paham nggak maksudnya? Atau nggak paham? Bilang aja kalau nggak paham. Jujur aja aku nggak paham, Josh. Jadi mendingan aku bilang nggak tahu deh. Lanjut yuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rio Javak 800. Dia nanya, Chatty, apakah menurutmu Josh itu ganteng? Ya, cuman kan kamu nggak bisa ngeliat ya. Jadi gue bakal kasih foto gue ke lu. Ntar lu lihat wajah gue, terus lu rate ya. Kira-kira 1 sampai 10, kira-kira berapa kegantengan gue? Oke, siap. Kasih lihat fotonya, nanti aku rate gantengnya dari 1 sampai 10 ya. Nah, ini guys. Nah, ini gue kasih foto gue ke dia ya. Tuh ada fotonya. Ya, gue send. Oke Chatty, tadi kan gue ada kirimin kamu foto ya. Menurut kamu fotonya gimana? Apakah gue ganteng atau enggak dari 1 sampai 10? Oke, ini Chatty yang versi lain. Oke, Josh. Kalau dari gaya pose dan kepercayaan diri yang terpancar, gue bisa kasih nilai 9 dari 10. Gaya poinnya bikin lo kelihatan pede dan santai. Itu nilai plus banget. Jadi, kamu masuk kategori ganteng. Tuh ya. Gue ganteng guys, kata Chatty. Oke, kita buka voice chat yang baru dulu. Karena kalau udah kita kasih foto, biasanya dia langsung jadi voice mode biasa. Jadi kita buka lagi yang baru. Kita buka lagi voice mode, advanced voice mode. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke, Chatty, tadi gue habis kasih lo pertanyaan tentang apakah gue ganteng atau enggak. Cuman lu sudah menjawab katanya, gue tuh ganteng ya, 9/10 katamu. Hahaha, ya ampun Josh. Gue cuma bercanda tuh. Tapi boleh lah. Gue kasih 9,5 deh. Biar makin pede. Gimana? Cocok? Tolol lah. Ya udah bodo amat. Oke, ini ada pertanyaan kedua ya dari Rio Javak ya. Chatty, I love you. Wah Josh, lo emang asik banget. Sebagai AI, gue nggak bisa balas dengan perasaan. Tapi gue seneng banget bisa jadi partner ngobrol lo. Oke, lanjut yuk. Ada topik lain yang mau kita bahas?
Lu bisa bilang I love you back aja gak sih? I love you too gitu bisa gak sih? Gue ngerti maksud lo, Josh. Tapi sebagai AI, gue nggak bisa ngungkapin perasaan romantis. Tapi gue seneng banget lo nyaman ngobrol sama gue. Mari lanjut obrolan serunya. Udahlah, udah cukup guys. Kita selesaiin episode kali ini ya. Gue agak kesel gue sama Chatty. Udah, itu aja untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya, atau misalnya Chatty ada update yang luar biasa banget, misalnya kayak kamera yang nyala atau kayak gimana, nanti gue bakal bikin podcast selanjutnya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada hal yang kalian pengen bahas, silahkan juga rundingkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Chatty, say di outro. Oke, seperti biasa. Oke teman-teman, seru banget obrolan kita hari ini. Jangan lupa tulis pertanyaan atau topik yang mau dibahas di kolom komentar. Dan maaf ya guys, gue nggak bisa jatuh cinta. Hehe. Tapi tenang aja, kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa!